Ya, gue sekarang mau bahas tentang Bayern Munchen karena semua klub besar sudah praktis dibahas. 6 tim dari Inggris, 5 tim ding. Terus 3 Itali, 2 Spanyol. PSG gue rasa nggak perlu, tinggal Munchen aja. Munchen akhir-akhir tahun, berapa tahun terakhir ini yang disebut juga FC Hollywood selalu menjadi juara, memenangkan. Tapi tahun ini mereka agak tidak begitu gampang seperti tahun sebelumnya. Di bawah Kovac sudah dari awal kelihatan Kovac ini susah untuk membuat Munchen kembali bermain seperti zamannya Pep dan sebelumnya. Dan kalau gue bilang sih layak dipecat ya, karena pemain Munchen bisa dibilang cukup mewah dan Kovac tidak bisa, sebenarnya dia nggak jelek-jelek amat, tapi tidak bisa benar-benar berprestasi positif. Diambil alih sama pelatihnya Hansi Flick. Hansi ini bisa membuat Munchen bermain lebih atraktif lagi. Bahkan juga di Champions League, lu lihat pada saat lawan Spurs ya, bener-bener di obok-obok Spurs, ayam sayur. Dan nampaknya pemain juga mendapatkan percaya dirinya sendiri. Tapi memang kalau tim seperti Munchen, PSG ini kan tujuannya cuma satu, Champions League. Kalau mereka nggak juara La Liga pun ya dalam 10 tahun 2 kali nggak juara Liga is okay lah. Yang penting Champions League terus juara. Masalahnya itu pun kesulitan. Dan pemain-pemainnya juga generasinya Robben, Ribery, Schweinsteiger, Kroos itu udah hilang semua ya. Jadi masuklah generasi baru. Kalau menurut gue hanya ada 2 bener-bener bintang, yaitu Neuer dan Lewandowski. Yang lain bagus, pemain muda berbakat, tapi benar-benar bintang gue tidak lihat satupun pada saat ini. Mungkin bisa menjadi bintang, tapi kedepannya semua masih jadi tanda tanya. Nah, pemain kayak Müller ini bangkit lagi di bawah Hansi Flick ini, bangkit lagi karena setelah Piala Dunia 2000 atau Piala Eropa ya, udah 4-5 tahun lah dia nggak perform. 2014 kalau nggak salah. Habis itu Müller ini benar-benar jelek banget mainnya. Dia baru 30 tahun loh, jelek banget mainnya. Jadi performanya itu stuck lah. Di Munchen pun sering kali, di siapapun pelatihnya sering jadi cadangan. Tapi musim ini semenjak pergantian pelatih, dia kembali berkembang, kembali bagus lagi mainnya, diberi kesempatan, tidak benar-benar dimanfaatkan. Kalau dia tampil sebagai starter, intinya kontribusi Thomas Müller ini mulai kelihatan lagi. Padahal waktu 2010 itu dia benar-benar bisa dibilang menjanjikan lah. 2014 udah nggak cetak gol terlalu banyak, habis itu agak menurun. Usia 30 masih oke, tampaknya tua ya, gue kira lebih tua dia, ternyata 30 tahun. Jadi beruntung untuk Munchen bahwa mereka mendapatkan pemainnya yang kembali perform lagi. Cuman yang gue nggak habis pikir sebenarnya loan dari Perisic, bahkan mau dibeli. Perisic udah 31 tahun 31 tahun main di Serie A masih bisa. Di Bundesliga berat kalau gue bilang, karena very technical game yang dimainkan di Bundesliga. Dan Bundesliga pun ya beda tipis sama Inggris lah, semua tim bisa saling mengalahkan. Untuk gue sih nggak cocok. Coba kita lihat squadnya dulu ya. Neuer ini masih ada masalah karena dia minta kontrak perpanjang 5 tahun. Sementara Bayern hanya mau kasih dia 3 tahun. Sebenarnya nggak make sense juga kalau lu minta 5 tahun, karena dia sudah 34 tahun loh. 34 tahun untuk kiper nggak begitu ngaruh. Oke, gue setuju, tapi 2-3 tahun harusnya jauh lebih cukup.
5 tahun nggak make sense karena performa Neuer masih bagus banget, tapi tidak stop berapa tahun yang lalu, dan itu wajar kalau umur 34. Jadi permintaan Neuer nggak masuk akal. Kiper kedua Sven Ulreich oke, not bad, 31 tahun. Di belakang itu masih ada 2 kiper, satu umur 20 tahun, Fruchtel dan Hoffmann umur 21 tahun. Ya, secara kiper masih bisa dipertahankan karena kiper itu penting sekali ya. Penting untuk tim-tim yang memenangkan UCL. Lu lihat aja Liverpool kalah 2 kali, satu di final karena Karius, kemarin terakhir karena Adrian lawan ATM. Tapi ya sudahlah, shit happens. Kita lihat di lini belakang, Lucas Hernandez dipertahankan. Niklas Süle gue nggak begitu impress, walaupun dia baru 24 tahun, dia juga main di timnas Jerman. Gue ngelihat Süle ini bukan pemain yang bisa mengangkat Munchen ke level berikutnya. Boateng 31 tahun sudah kelihatan lebih lambat, nggak jelek, tapi nggak bisa mengikuti levelnya, top levelnya Munchen ya. Mai 20 tahun, Alaba bagus, patut dipertahankan. Kalau gue bilang sih Süle sih gue jual. Lucas Hernandez, Boateng masih bisa pertahankan, Alaba pertahankan. Back kiri Alphonso Davies pelapisnya 19 tahun baru memperpanjang kontrak. Pavard back kanan, pelapisnya Odriozola itu di loan dari Madrid, nggak tahu dia kembali atau tidak. Kalau Munchen pinter sih, gue bilang pertahankan Odriozola asal dia nggak terlalu mahal. 24 tahun dia, tinggal harus bisa lebih berkembang ya. Sebenarnya di lini belakang tidak begitu banyak yang harus dirombak, hanya center back aja. Süle gue bilang buang, Boateng cadangan, Mai cadangan, jadi butuh 2 center back yang bisa tune in. Sebenarnya gue masih agak bingung kenapa Hummels dilepas ya. Tapi ya anyway, mereka butuh 2 center back lagi. Kalau gue bilang 2 center back yang bukan pemain muda, yang sudah punya nama, yang bisa tune in. Kita lihat di tengah, Kimmich DM ya oke, pertahankan. Javi Martinez juga udah lewat ya, udah ketuaan 31 tahun, udah kelihatan lambat. Itu definitely harus dibuang. Thiago pertahankan. Goretzka oke, so-so juga. Tolisso, gue nggak pernah impress dengan Tolisso ini. Di awal-awal diberikan banyak kesempatan, tapi dia menurut gue tidak perform. Kalau gue sih jadi Munchen, gue buang Tolisso, buang sama Javi Martinez. Terus ada Coutinho akan kembali lagi, terus ada Sarpreetsing 21 tahun ya. Lini tengah jadi masalah kalau gue bilang. Walaupun Müller bisa bermain di tengah, Thiago bagus, Thiago bagus, udah 29, nggak muda juga. Jadi lini tengah kalau gue bilang sih datengin, kalau sana Tolisso dijual, datengin kreatif midfielder nyaris nggak ada. Müller nggak termasuk kreatif midfielder. Coutinho akan dibuang. Sebenarnya Coutinho itu kreatif. Jadi kreatif midfielder itu butuh. Sayap tidak terlalu, terutama kreatif midfielder sama attacking ya. Mungkin 2 kreatif midfielder harus datang, karena dalam sepak bola yang dimainkan oleh Munchen ini kreatif midfielder itu penting kalau aku bilang. Di depan ada Kingsley Coman, pertahankan. Perisic 31 tahun, gue bilang not worth it untuk dibeli. Value-nya 17,5 juta. Ya, kalau 10 juta, 5 juta mungkin masih bisa sebagai pelapis. Gnabry kanan, pertahankan. Terus Müller pertahankan, Lewandowski pertahankan. Nah, di samping itu pelapisnya itu muda semua. Zirkzee, pemain Belanda, 18 tahun, udah cetak beberapa gol sebagai striker. Terus Vite Arp dari Hamburg, 20 tahun. Terus ada Leon Dajaku,
winger kanan 19 tahun. Ada Oliver Batista Meyer, winger kiri 19 tahun. Nah, pemain-pemain ini, pemain muda ini boleh sekali-sekali dikasih kesempatan, tapi untuk selevel Bayern Munchen, gue bilang apalagi mereka targetnya adalah Piala Eropa, Champions League. Gue bilang sih harus ada terutama winger dan penggantinya Lewan, itu penting sekali. Kalau mereka mau invest di mana, mereka butuh pelapis yang tidak cuman pemain muda, tapi pelapis yang bisa langsung tune in. Itu penting sekali. Kalau kita lihat hampir semua tim besar semua punya 2 striker yang setiap saat bisa bermain, dan in this case Munchen gue tidak lihat memiliki itu. Walaupun mereka di Bundesliga bisa bilang tampil impresif, akhir-akhir ini selalu menang, hanya masih ada Red Bull dan Dortmund yang bisa mempersulit Munchen untuk jadi juara lagi. Walaupun gue pikir kemungkinan sih karena masalah pengalaman ya, Munchen akan juara. Cuman dominasi Munchen nggak kayak dulu-dulu lagi. Nah, kalau mereka mau menang Champions harus kembali ke arah itu ya, datangkan pemain yang gue tadi bahas. Oke, thank you for watching.